salahnya berapa. Karena ini udah pertemuan kelima nih untuk Prakom. Iya kelima kalau nggak salah. Ya, yang belum follow, di follow dulu. Jangan lupa tap-tap layarnya juga ya. Ini soal tentang SQL. Oke. Nah, aku SQL udah berapa kali pertemuan ya, aku bahas terus nih SQL. Kenapa? Karena SQL itu nggak hanya di CAT-nya nanti kalian ketemu SQL. Nanti pada saat kalian praktek ya, tes praktek atau tes wawancara teknis, pasti yang paling pertama kalian ditanya itu adalah perintah SQL. Aku yakin banget SQL itu pasti akan keluar. Soalnya terbanyak. Kenapa? Karena pas SKB kemarin yang ditanya ini adalah perintah SQL gitu loh guys. Soalnya perintah yang digunakan untuk menarik atau membatalkan hak akses pengguna. Nah, kalau misalkan hubungannya itu adalah hak akses pengguna, berarti ini adalah SQL untuk di DCL ya, Data Control Language. Nah, kalau Data Control Language itu ada grant sama revoke. Berarti jawaban yang A, C, sama D itu udah jelas salah. Pilihannya antara grant sama revoke. Kalau grant itu untuk memberikan akses, sedangkan revoke adalah untuk membatalkan atau menarik kembali akses si pengguna. Jadi jawabannya adalah yang betul sekali Taufik. Grant itu memberikan, revoke itu menarik. Yes. Oke teman-teman, ini lanjut lagi nih untuk union dalam sistem informasi geografis digunakan untuk apa nih fungsi dari union? Minggu kemarin kayaknya kita udah bahas juga ya untuk macam-macam beberapa metode analisis di SIG atau GIS ya. Ada beberapa dan yang sekarang ditanyakan adalah yang union. Union ini digunakan untuk apa? Coba teman-teman yang minggu lalu ikut pasti tahu nih union digunakannya untuk apa. Jawabannya bervariasi. Ada yang jawab A, ada yang B, ada C, D, dan E. Nah, Amran jawab B. Yang manakah yang benar? Nah, kemarin juga sudah ada beberapa juga ya kan. Kemarin kita bahas untuk di minggu lalu. Bukan minggu lalu, pertemuan sebelumnya itu yang ditanyakan adalah DSolve ya. Kalau DSolve itu memiliki kegunaan untuk menggabungkan spasial yang memiliki data atribut yang sama secara komunal atau keseluruhan. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah union. Union ini digunakan untuk apa? Coba kita spill dulu jawabannya adalah C ternyata teman-teman. Kenapa C? Ya, union ini digunakan untuk mengintegrasikan data spasial dan atribut dari setiap jenis data sehingga menghasilkan data spasial dan atribut yang baru dan lebih kompleks lagi. Nah, itu mengintegrasikan data spasial dan atribut dari setiap jenis data. Option A, menggabungkan data spasial untuk dijadikan sebuah data atribut yang dan spasial baru itu merge ya, merge. Nah, merge itu dia menggabungkan semuanya yang ada di sekitarnya itu menjadi atribut yang baru, data spasial baru. Nah, kalau union ini semuanya digabungkan. Oke, next pertanyaan selanjutnya. Nah, ini kita masuk ke coding, coding ya, SQL. Oke, ke soalnya ya. Bagaimana cara merubah data value dari nama Robi menjadi Rocky pada tabel siswa? Oke, berarti kita di sini sudah punya informasi bahwa data value yang mau dirubah itu adalah namanya Robi. Nama Robi ini mau kita rubah menjadi Rocky pada tabel siswa. Yang baru dulu, yang penggantinya dulu. Jadi kita akan ngerubah nama si Robi ini jadi Rocky. Jadi update siswa, set namanya yang mau diganti itu kan berarti kan data value yang baru ya. Data value yang baru itu adalah Rocky, di mana yang mau diganti itu adalah nama si Robi. Jadi nanti outputnya adalah namanya nanti berubah dari Robi menjadi Rocky. Kalau yang D itu berarti kita ngerubahnya pakai where bukan pakai into. Oke, yang D itu kebalik. Ya, terus juga pakainya where harusnya karena kita mau ngerubah namanya yang spesifik. Oke, kali ini baru pertama kali aku munculkan ya soal tentang JavaScript. Bye. Oke, lanjut. Penasaran ya sama ini? Jadi, yang benar jawabannya itu adalah yang D ya. Math titik round baru dalam kurung
bilangan yang akan dibulatkan. Jawabannya adalah yang D. Oke, next teman-teman silahkan. Soal untuk ini bisa terampil, bisa guru TIK nih. Ini soal tentang software. Kalau OpenOffice Calc, nah itu tadi ya, Calc itu calculation. Jadi OpenOffice itu untuk di Linux ya, karena OpenOffice itu open source. Jadi yang tepat itu adalah yang C jawabannya. Kalau Notepad itu untuk membuat catatan, nggak bisa melakukan operasi hitung ya kan. Kalau ChatGPT apa teman-teman? ChatGPT itu AI ya, salah satu AI yang sangat-sangat populer saat ini.